Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brandon Warbung dengan NIM 20061110214. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, analisis horizontal, analisis yang menggunakan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode atau beberapa saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Yang kedua, analisis vertikal, analisis satu periode dengan membandingkan pos satu dan yang lain dalam laporan keuangan sehingga hanya akan diketahui keadaan keuangan atau operasional perusahaan pada periode itu saja. Ketiga, tren presentasi. Biasanya metode ini digunakan untuk melihat bagaimana kinerja keuangan perusahaan dari satu waktu ke waktu lainnya. Makanya untuk melakukan analisis ini akan menggunakan histori data dari sebuah laporan keuangan. Cara melakukan analisis ini biasanya dengan membandingkan rasio dari laporan keuangan di periode tahun-tahun sebelumnya. Nantinya hasil analisa bisa dinyatakan dalam persentase atau indeks jika menggunakan lebih dari 2 periode. Dengan menjalankan analisis tren, perusahaan akan mengetahui kecenderungan dari posisi keuangan dan performa suatu perusahaan. Hal tersebut digunakan sebagai langkah antisipasi untuk kedepannya. Yang keempat, analisis rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Golin berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yakni investor dan manajemen investor. Menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah perusahaan itu bagus atau tidak. Ada beberapa kategori rasio. Yang pertama, liquidity ratio, menunjukkan kemampuan membayar utang jangka pendek perusahaan. Yang kedua, equity ratio, menunjukkan hubungan antara hutang dan pembiayaan ekuitas di perusahaan. Yang ketiga, profitability test, menghubungkan pendapatan dengan variabel lain. Yang keempat, ada market test, membantu menilai manfaat relatif saham di pasar. Demikian video ini saya buat, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.